Pernahkah kekuasaan membuatmu lupa arah? Kisah ini akan mengingatkan bahwa hidayah bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang pengemis yang kau pandang sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya. Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Di sini kita bakal ngulik kisah-kisah penuh hikmah yang bikin hati adem dan pikiran terbuka. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh ibrah seperti ini. Oke, gas keun. Di tanah Banyumas yang subur, hiduplah seorang bupati bernama Ki Agung Pandanarang. Kaya raya, terpandang, disegani. Semua orang tunduk ketika ia lewat. Kereta kuda mewahnya melaju perlahan di jalan tanah berdebu, diikuti prajurit-prajurit gagah bersenja lengkap. Pandanarang, panjenengan memang benar-benar anugerah bagi Banyumas, kata seorang abdi sambil menunduk dalam-dalam. Tapi di balik kehormatan itu, hatinya mulai keruh oleh pujian. Setiap hormat yang diterima menjadi bahan bakar keangkuhannya. Ia mulai percaya bahwa kekuasaan dan harta adalah tanda keagungan dirinya, bukan amanah dari Tuhan. Istrinya, seorang wanita lembut bernama Nyi Pandanarang, sering menasihatkannya. Kakang, jangan terlalu terlena dunia. Harta bisa pergi kapan saja. Tapi Pandanarang hanya menatap tajam. Dunia adalah tanda kejayaan. Tanpa harta, siapa yang menghormatiku? Katanya dengan senyum tipis sombong. Senyuman itu membuat dada Nyi Pandanarang sesak. Ia merindukan suaminya yang dulu rendah hati, yang mencium tangan para ulama dan memuliakan orang tua. Tapi kini, ia seperti raja kecil yang mabuk kuasa. Hari demi hari, Pandanarang semakin tenggelam dalam urusan pajak, urusan tanah, dan urusan kebesaran yang egois. Petani-petani kecil datang membawa hasil panen, tapi pajak yang diambil semakin memberatkan. Ampun, Gusti Bupati, panen tahun ini kurang baik, rintih seorang petani tua. Tapi Pandanarang hanya mengibas tangan. Aturan tetap aturan. Negara butuh pemasukan. Kata-katanya tajam seperti bilah keris, menusuk hati rakyat yang pasrah. Rumahnya megah, halaman luas, emas dan kain sutra menumpuk di gudang. Namun di luar tembok tinggi itu, suara rintihan rakyat miskin tak pernah terdengar olehnya. Kekuasaan telah menutup telinganya. Bahkan doa-doanya kini hambar, lebih banyak minta dunia daripada akhirat. Tuhan, jadikan aku semakin mulia dan dihormati, gumamnya setiap malam, bukan lagi memohon ampun atau petunjuk. Tapi langit tak pernah tinggal diam melihat hati yang mulai sombong. Dalam diam, takdir sedang menyiapkan seseorang, bukan prajurit, bukan ulama besar, tapi seorang lelaki sederhana yang akan meruntuhkan kesombongan Pandanarang dengan cara yang paling lembut dan paling menusuk nurani. Dan hari itu semakin dekat. Suatu pagi, di gerbang rumah bupati, muncul seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Janggut putih, tongkat sederhana, matanya teduh namun dalam. Ia tampak seperti pengemis biasa. Gusti Bupati, katanya lirih, hambamu ini lapar, izinkan meminta sedekah. Para penjaga hampir mengusirnya, tapi Pandanarang melihatnya dan tersenyum sinis. Pengemis lagi? HM, baiklah, beri dia sekeping uang receh. Lelaki tua itu menerima uang receh kecil itu, lalu menatap Pandanarang penuh makna. Hanya ini, katanya tenang. Pandanarang mengerutkan dahi. Kau pengemis. Kau harusnya bersyukur. Tapi lelaki tua itu tersenyum lagi. Aku bukan meminta untukku, tapi untukmu. Pandanarang terperanjat.
Untukku? Apa maksudmu? Lelaki itu hanya menatapnya lembut, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. Sedekah adalah jalan menuju ridha Allah. Tapi engkau memberi untuk merendahkan, bukan memuliakan, kata lelaki itu pelan. Para prajurit langsung murka. Berani sekali kau menggurui bupati. Mereka hendak menariknya, tapi lelaki itu hanya mengangkat tangan. Gerakannya tenang, namun aura keteduhan seolah menghentikan kemarahan di udara. Dunia hanya sementara. Gusti, apa gunanya memegang gunung emas bila hati kosong? Kalimat itu menusuk Pandanarang. Ada getaran halus di dadanya, sebuah perasaan asing, antara marah dan tersentuh. Ia berusaha tertawa sinis. Siapa kau? Berani bicara padaku seperti itu? Lelaki tua itu menunduk hormat. Aku hanyalah hamba yang ingin mengingatkan bahwa kemuliaan bukan pada jabatan, tapi pada hati yang kembali pada Allah. Pandanarang terdiam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kecil, lemah. Semua sorak pujian rakyat yang biasa membesarkan dadanya lenyap. Yang tersisa hanyalah suara lirih lelaki itu. Carilah kebenaran, Gusti, sebelum semuanya pergi. Dan setelah berkata begitu, lelaki tua itu berjalan pergi perlahan, meninggalkan Pandanarang dengan dada sesak dan pikiran yang mulai goyah. Sejak pertemuan itu, Pandanarang gak bisa tidur tenang. Malam-malamnya dihantui suara lembut sang pengemis. Apa gunanya gunung emas bila hatimu kosong? Kalimat itu seperti gema tak berujung. Pandanarang berjalan mondar-mandir di ruang pribadinya. Lampu minyak berkelip, bayangannya menari di dinding. Kenapa aku terganggu? Dia hanya pengemis, gumamnya, tapi dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang selama ini tertutup dan kini memaksa terbuka. Nyi Pandanarang memperhatikan suaminya dengan cemas. Kakang, panjenengan terlihat gelisah, apakah ada masalah negara? Pandanarang menggeleng pelan, lalu menatap istrinya dengan mata yang biasanya tajam tapi kini penuh keraguan. Ada kata-kata yang sulit kuabaikan. Nyi Pandanarang tersenyum kecil. Terkadang, kata orang kecil justru membawa cahaya besar, Kakang. Ia berkata dengan suara pelan, berharap suaminya mau mendengarkan hati nurani yang mulai berbicara. Hari berikutnya, Pandanarang turun ke pasar, sesuatu yang jarang ia lakukan. Orang-orang terkejut, buru-buru membungkuk hormat. Tapi kali ini, Pandanarang melihat sesuatu yang berbeda. Wajah-wajah letih, mata-mata yang menyembunyikan keluh kesah. Seorang ibu menggandeng anak kurus dengan pakaian robek. Anak itu menatap buah mangga tapi tidak berani menyentuh. Bu, aku lapar, bisiknya. Pandanarang menelan ludah. Sejak kapan aku buta begini? Tanyanya ke dirinya sendiri. Malamnya, ia duduk sendirian di pendopo. Angin malam dingin, suara jangkrik mengisi udara. Apa aku sudah salah jalan? Katanya lirih. Seolah menjawab, suara hati yang lama terkunci mulai bersuara. Bahwa kekuasaan bukan segalanya, bahwa ada amanah yang ia abaikan. Dalam keheningan, ia merasa kecil, lebih kecil daripada rakyat yang dulu ia pandang rendah. Air mata merembes diam-diam, meskipun ia cepat menyekanya. Aku harus mencari lelaki itu. Keesokan paginya, Pandanarang memanggil pengawalnya. Cari pengemis yang datang tempo hari, katanya. Para prajurit heran, namun tak berani bertanya. Pencarian dimulai. Tapi hari berganti hari, tak ada kabar. Hingga suatu sore, seorang pemuda desa berkata, pengemis itu? Katanya ia bukan pengemis,
Ia orang Syaleh dari Demak, Sunan Kalijaga. Seketika dada Pandanarang bergetar hebat. Sunan Kalijaga. Ia sadar, ia baru saja dinasehati seorang wali. Tanpa menunggu lebih lama, Pandanarang memutuskan berangkat ke Demak. Ia tak membawa rombongan besar, hanya beberapa pengawal dan Nyi Pandanarang. Perjalanan panjang melewati hutan, sungai, dan desa-desa miskin membuat hatinya semakin menciut. Kita ini pejabat, tapi rakyat begini susah, katanya lirih di atas kuda. Nyi Pandanarang memegang tangannya. Mungkin ini cara Allah mengetuk pintu hati Kakang. Sesampainya di Demak, Pandanarang turun tanpa kemegahan. Ia berjalan memasuki halaman tempat Sunan Kalijaga tinggal. Sunan sedang duduk di bawah pohon, tenang seperti telaga. Saat melihat Pandanarang, beliau tersenyum lembut. Akhirnya engkau datang, wahai Bupati. Pandanarang hampir tersungkur. Maafkan aku telah salah jalan. Aku sombong, lalai, dan buta. Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis tanpa gengsi. Sunan Kalijaga mendekat, menepuk bahunya. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakkan Allah. Engkau datang, itu tanda cintanya padamu. Kata-kata itu menenangkan jiwa Pandanarang. Tunjukkan aku jalan yang benar, pintanya. Sunan Kalijaga menatapnya dalam-dalam. Jalan itu sederhana, lepas dunia dari hati, meski tanganmu memegangnya. Sunan Kalijaga lalu memberi ujian pertama. Sedekahkan hartamu, semuanya. Pandanarang terhenyak. Semuanya? Suaranya gemetar. Sunan mengangguk. Nyi Pandanarang menggenggam tangan suaminya lebih erat. Kakang, harta bisa dicari, tapi hati bening tak bisa dibeli. Kalimat itu menjadi penegas. Dengan napas berat, Pandanarang mengangguk. Baik, aku ikhlas. Keputusan itu mengguncang Banyumas. Orang kaya menyerahkan gudang emas, kain, dan tanahnya pada rakyat. Sebagian mencibir, sebagian menangis terharu. Dan Pandanarang pergi, bukan lagi sebagai bupati kaya, tapi sebagai hamba Allah yang mencari cahaya. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai Ki Agung Pandanarang, murid Sunan Kalijaga yang tekun menempuh jalan sufi. Setelah meninggalkan dunia yang gemerlap, Pandanarang menjalani hidup sederhana. Ia tinggal di lereng Gunung Jabal Kat, bekerja sebagai petani, menyirami tanah dengan tangan yang dulu memegang kuasa. Setiap matahari terbit, ia belajar tafsir, hadis, ilmu zuhud, dan laku batin dari Sunan Kalijaga. Rakyat yang dulu takut kini datang belajar, menangis bersama, memperbaiki hati bersama. Di wajah Pandanarang, ketenangan baru tumbuh, lembut, teduh, bercahaya. Suatu hari, seorang pemuda datang. Guru, apakah aku bisa menjadi mulia seperti panjenengan? Ki Agung tersenyum hangat. Nak, mulia bukan pada jabatan, tapi pada hati yang jujur pada Tuhan. Pemuda itu menunduk. Tapi aku miskin. Ki Agung tertawa kecil. Miskin harta bukan aib. Yang berbahaya adalah miskin iman. Kata-katanya menetes lembut ke jiwa, seperti embun turun ke daun-daun pagi. Masyarakat sekitar mulai berubah. Ladang-ladang subur karena mereka menanam dengan hati bersyukur. Masjid kecil berdiri, pengajian digelar setiap malam. Ki Agung menjadi pelita di tanah itu, bukan karena gelarnya, tapi karena akhlaknya. Ia dikenal rendah hati, wajahnya teduh, langkahnya ringan, dan suaranya selalu menenangkan.
Dulu aku membanggakan kuasa, kini aku hanya ingin diridhai Allah, sering ia ucapkan. Waktu berlalu. Ki Agum semakin dikenal sebagai salah satu wali kekasih Allah, penerus ajaran para sunan. Orang-orang datang dari jauh membawa masalah dunia, dan pulang dengan hati lapang. Bahkan para pemimpin datang meminta nasihat, namun ia tetap menolak kehormatan dunia. Aku pernah terjatuh di lubang kesombongan. Cukup sekali, katanya sambil tersenyum. Akhir hidupnya sederhana dan penuh hormat. Ketika ajal menjemput, ia tersenyum, membaca kalimat-kalimat suci dengan suara pelan. Orang-orang menangis, tapi hatinya tenang. Ia telah meninggalkan dua warisan besar, keteladanan dan cahaya ilmu. Dan kisah ini, teman, mengingatkan kita bahwa sebesar apapun ego dan dunia menggoda, selalu ada jalan pulang. Tuhan selalu membuka pintu bagi hati yang ingin kembali. Dan begitulah kisah Ki Agum Pandanarang. Seorang pemimpin besar yang akhirnya sadar bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada emas, bukan pada jabatan, tapi pada hati yang tunduk dan kembali pada Sang Pencipta. Kita semua mungkin pernah tersesat dalam urusan dunia. Pernah merasa hebat, pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi kisah ini mengingatkan kita bahwa pintu pulang selalu ada, selagi kita mau membuka hati dan merendahkan diri. Semoga perjalanan Ki Agum Pandanarang bisa jadi cermin buat kita semua, agar langkah kita selalu diberi petunjuk, hati kita dijaga dari kesombongan, dan hidup kita diberkahi dengan cahaya hidayah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak hati yang tersentuh kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.